Pasti sebelumnya kalian sudah pernah mendengar bahwa di Nusantara kita ini pernah berdiri kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pada saat itu cukup besar dan cukup mendominasi di beberapa wilayah di Nusantara. Nah, pada awalnya kerajaan Hindu-Buddha tersebut tidak mula-mula menjadi sebuah kerajaan, akan tapi mereka disebarkan oleh beberapa orang yang berasal dari luar Nusantara. Ada yang mengatakan berasal dari India yang dibawa oleh para pemuka agama, ada yang mengatakan dibawa oleh para beberapa pemimpin negara lain yang beragama Hindu-Buddha dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana munculnya kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pasti sebenarnya kalian pernah tahu, pernah melihat, bahkan mungkin pernah mendatangi beberapa tempat di Indonesia yang di situ banyak dijumpai peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Mulai dari candi, patung, prasasti, dan lain sebagainya yang banyak sekali berada di Indonesia. Contohnya adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, yang kemungkinan besar sebagian besar dari kalian sudah pernah mendatangi dua tempat itu. Nah, ya benar bahwa dua tempat itu merupakan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada beberapa teori yang mengatakan tentang bagaimana kerajaan Hindu-Buddha tersebut bisa ada di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa dibawa oleh para ksatria, ada yang mengatakan bahwa dibawa oleh Waisya, dan ada yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa kepercayaan itu dibawa oleh para Brahmana. Siapakah Brahmana, Ksatria, dan Waisya itu? Akan kita bahas di video kali ini. Oke, sebelumnya sebetulnya di Nusantara ini sebelum munculnya kepercayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah mempercayai adanya kepercayaan mereka terhadap roh leluhur ataupun kekuatan alam. Kepercayaan itu disebut sebagai animisme dan dinamisme. Jadi sebelumnya mereka menyembah para roh-roh leluhur, menyembah alam semesta, bisa berupa pohon, bisa berupa benda-benda yang lainnya yang ada di alam ini. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa menemui peninggalan kepercayaan masyarakat seperti itu di beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari kota, wilayah-wilayah pelosok, itu masih banyak masyarakat yang mempercayai, yang masih menjalankan ritual-ritual tersebut, padahal mereka sudah memeluk sebuah kepercayaan yang lainnya. Ya, inilah Indonesia dengan berbagai macam kepercayaannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa teori yang akan kita bahas mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dibawa oleh Van Loor. Dia mengatakan bahwa agama Hindu-Buddha
masuk di Indonesia dibawa oleh kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini diundang oleh para raja-raja penganut agama tradisional yang ada di Indonesia. Pendapatnya didasarkan atas beberapa temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta berupa huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf Sanskerta dan huruf Pallawa tersebut hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Kasta Brahmana merupakan kasta priai. Jadi seperti pemuka agama. Kalau dalam bahasa Hindu Buddha, kasta Brahmana itu orang-orang pemuka agama tersebut masuk dalam kasta Brahmana. Seperti kalau di Islam mungkin ulama, ustadz, para kiai, tokoh-tokoh agama itu kalau di dalam agama kepercayaan Hindu Buddha masuk ke dalam kasta Brahmana. Jadi para raja-raja di Indonesia pada zaman dahulu mereka mengundang kasta Brahmana yang berasal dari India untuk masuk ke Indonesia, diundang untuk memimpin sebuah upacara keagamaan. Nah, maksudnya mereka di Indonesia ini kemudian mereka sambil menyebarkan kepercayaan Hindu Buddha. Lama-kelamaan akhirnya menyebarlah agama Hindu Buddha di Indonesia yang selanjutnya menjadi sebuah kerajaan. Itu teori Brahmana. Jadi teori Brahmana memandang bahwa agama Hindu Buddha, kepercayaan Hindu Buddha masuk dibawa oleh para kasta Brahmana. Kasta Brahmana adalah kasta para priai. Teori yang kedua adalah teori Satria. Teori mengatakan bahwa kedatangan agama Hindu di Indonesia dilangsungkan oleh para ksatria. Para ksatria ini merupakan golongan bangsawan dan prajurit perang. Ya, kalau sekarang mungkin adalah presiden, menteri-menteri, DPR, tentara, polisi. Menurut teori ini, kedatangan para ksatria di Indonesia disebabkan oleh persoalan politik yang terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam perdebatan politik di India tersebut, mereka keluar dari India dan beberapa masuk ke Indonesia. Nah, akhirnya mereka masuk di Indonesia mencari tempat pelarian dan sambil menyebarkan kepercayaan mereka, kepercayaan Hindu Buddha. Nah, teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke dan Mukherjee. Jadi teori ksatria mengatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh para ksatria. Para ksatria itu merupakan tokoh bangsawan dan tentara-tentara pada zaman itu. Ya, kalau sekarang seperti tadi, polisi, tentara, presiden, menteri-menteri itu merupakan masuk ke dalam kasta Satria. Teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Menurut teori ini, kedatangan Hindu yang ada di Indonesia dibawa oleh kasta Vaishya. Kasta Vaishya itu merupakan contohnya para pedagang. Ya. Jadi para pedagang ini mereka masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang awalnya. Nah, para pedagang ini agar mereka bisa aman
berdagang di wilayah orang. Mereka menjalin relasi hubungan baik dengan para pemuka, dengan para raja-raja yang ada di wilayah itu. Dalam hal ini adalah wilayah Indonesia. Tujuannya agar mendapatkan perlindungan keamanan di Indonesia. Nah, di tengah mereka mengadakan perdagangan, melakukan jual beli, mereka menyebarkan kepercayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Nusantara. Seperti itu. Dan teori yang terakhir adalah teori arus balik. Dalam teori ini mengatakan bahwa kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh pribumi yang sebelumnya mereka melakukan perjalanan ke India. Nah, kunjungan mereka ke India tersebut mempelajari kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, setelah mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Nusantara, mereka membawa kepercayaan tersebut dan menyebarkannya kepada masyarakat. Seperti itu. Pendapat ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Itu dia 4 teori. Gampang ya menghafalkannya ya. Teori Brahmana bahwa berarti kepercayaan Hindu-Buddha dibawa oleh kasta Brahmana. Teori Satria di bawah kepercayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para Satria yang merupakan bangsawan. Dan teori Waisya mengatakan bahwa Hindu-Buddha dibawa oleh para kasta Waisya. Dan arus balik dibawa oleh pribumi yang sebelumnya ke India, kemudian pulang ke Indonesia dengan membawa sebuah kepercayaan baru. Itulah 4 teori tentang penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya adalah pengaruhnya di Indonesia. Ada beberapa pengaruh yang sangat kuat yang sampai sekarang masih ada di Indonesia setelah beberapa tahun ya. Yang pertama adalah sistem kepercayaan. Jadi para pembawa kepercayaan Hindu-Buddha tersebut mengubah kepercayaan masyarakat Nusantara yang sebelumnya berupa animisme dan dinamisme menjadi kepercayaan Hindu-Buddha yang tentunya tetap saja adanya akulturasi, percampuran. Jadi kepercayaan Hindu-Buddha dengan masih adanya campuran kepercayaan animisme dan dinamisme yang ada di Indonesia. Itu. Yang kedua, sistem pemerintahan. Pada awalnya, pemerintahan di wilayah Indonesia adalah dipimpin oleh kepala suku yang dianggap mempunyai kelebihan. Namun setelah masuk kepercayaan Hindu-Buddha, kepemimpinan dipegang oleh seorang raja yang bersifat turun-temurun. Nah, sampai sekarang masih bisa kita lihat di beberapa kerajaan yang sampai sekarang masih ada di Indonesia masih menganut sistem ini. Ada seorang raja dan terus diturunkan kepada penerusnya, bisa berupa anaknya. Seperti itu. Yang ketiga adalah sistem sosial. Sebelum kedatangan kepercayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia tidak mengenal sistem kasta. Akan tetapi,
setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem kependudukan masyarakat berubah menjadi sistem kasta yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, di mana di wilayah Nusantara ini dikenal sistem Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Brahmana berupa diisi oleh para priai, tokoh-tokoh agama. Satria diisi oleh para pengisi sistem pemerintahan, menteri-menteri, seperti itulah contohnya. Keluarga kerajaan. Yang ketiga adalah Waisya. Waisya itu bisa pengusaha, pedagang dahulu. Dan terakhir adalah Sudra. Sudra ini yang paling bawah, para buruh-buruh biasanya. Nah, pengaruh yang terakhir merupakan adalah adanya bahasa Sanskerta yang sebelumnya tidak ada di Indonesia. Jadi bahasa Sanskerta itu dibawa oleh orang-orang India yang masuk membawa kepercayaan Hindu-Buddha. Dan bangunan-bangunan berbentuk candi yang digunakan sebagai tempat upacara, serta munculnya sistem kalender Saka, walaupun penduduk masih menggunakan sistem astronomi sendiri. Nah, itu dia materi pada pertemuan pertama kita. Terima kasih, semoga ilmunya bisa dipahami, semoga materinya bisa dipahami. See you next time. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.